In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bab ini tentang orang-orang yang gagal untuk masuk surga. Padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya dalam lanjut usia. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah umur, dianya dikasih umur, orang tuanya dikasih umur. Dianya dikasih umur panjang, anaknya dikasih umur panjang sehingga bisa menjumpai, menemui, mendapati orang tuanya berusia panjang juga. Dan orang tuanya juga dikasih umur sama Allah SWT sehingga bisa menyaksikan anaknya sampai tumbuh besar. Namun sayangnya anak itu gagal masuk surga. Inilah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan hadis nomor 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Nabi SAW mengulangi kalimat yang sama. Berapa kali? 3 kali. Kenapa Nabi SAW mengulang sampai 3 kali kalimat yang sama? Satu, untuk menyedot perhatian audien. Nabi SAW ingin para sahabatnya memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang ngalamun, mungkin masih ada yang mikir kemana. Akhirnya Nabi ulangi 3 kali supaya hadirin, para sahabat yang ada saat itu fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, diulangi 3 kali untuk memberikan peringatan keras. Untuk memberikan peringatan keras bahwa orang yang akan disebutkan ini betul-betul terhina, betul-betul celaka, betul-betul naas. Dan ini pemberitahuan dari Nabi SAW sekaligus doa. Nabi mendoakan orang yang akan beliau sebut dengan keterhinaan, dan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW gak cuma sekali mendoakannya, sampai 3 kali. Maka begitu Nabi SAW mengulang 3 kali, maka para sahabat pun mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi SAW terhina adalah saya. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, man? Wahai Rasul, siapa? Siapa orangnya yang engkau doakan bakalan terhina dan engkau ulang-ulangi sampai 3 kali? Siapa orangnya, wahai Rasul? Ini menunjukkan animo tinggi para sahabat untuk belajar agama. Menunjukkan semangat membara para sahabat untuk mengetahui kebaikan, untuk diamalkan. Nah, ayo jangan ngumpul kayak gitu. Bisa? Ayo. Ayo nak, Umair, sini maju ke depan. Ayo, jangan ngumpul di situ. Animo tinggi para sahabat untuk mengetahui
Tentang kebaikan guna diamalkan, untuk mengetahui keburukan guna dihindari. Lalu begitu para sahabat sudah merespon, ini berarti sudah pada fokus. Para sahabat sudah pada fokus, sudah pada konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baru Nabi sampaikan. Begitulah seharusnya guru. Begitulah seharusnya guru ketika ngajar. Bukan sekedar menyampaikan maklumat, tapi juga memastikan murid-muridnya itu memperhatikan. Maka begitu para sahabat sudah siap untuk mendengar apa yang bakalan disampaikan, Nabi SAW baru mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Siapa orang yang terhina dan terhina adalah anak yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya. Yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya lanjut usia, tapi dia malah masuk neraka. Anaknya malah masuk neraka. Siapakah yang terhina wahai Rasul? Orang-orang, anak-anak yang dikasih kesempatan oleh Allah, punya umur sehingga masih hidup saat orang tuanya lanjut usia, dan orang tuanya juga dikasih umur oleh Allah panjang sehingga anak bisa menjumpai, mendapati, menangi orang tuanya lanjut usia. Kok malah anak itu masuk neraka, alias gagal masuk surga, padahal sudah dikasih pintu surga di rumahnya. Ini doa dari Nabi SAW, dan ini serius. Nabi SAW berdoa, semakin soleh seseorang doanya semakin mustajab. Dan Nabi adalah manusia paling soleh di muka bumi, dan pasti dikabulkan sama Allah SWT. Apalagi Nabi mengulang 3 kali. Sehingga perhatikan sepanjang sejarah, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, apalagi sampai orang tuanya lanjut usia, pasti terhina di dunia dan di akhirat, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW secara khusus menyebutkan lanjut usia? Kenapa secara khusus Nabi SAW menyebutkan kondisi tua? Kenapa? Apakah artinya ketika orang tua kita masih muda berarti kita nggak perlu berbakti? Bukan itu maksudnya. Orang tua kita saat usianya muda maupun tua, kita tetap wajib berbakti. Tapi Nabi SAW menyebutkan usia tua karena di usia tersebut orang tua paling butuh bakti anaknya. Di saat orang tua lanjut usia, di umur-umur itulah orang tua sangat membutuhkan bakti anaknya. Kenapa? Karena semuanya sudah berkurang. Sudah nggak bisa kerja lagi kuat kayak dulu. Yang pegawai sudah pensiun, pemasukannya sudah berkurang jauh. Yang bukan pegawai sudah nggak bisa lagi mencangkul di sawah, nggak bisa lagi berangkat pagi-pagi ke pasar, nggak bisa lagi keliling dagang. Bukan hanya kekuatannya, termasuk ingatannya sudah berkurang, sudah mulai pikun. Saat itulah orang tua membutuhkan bantuan anaknya, bantuan nafkah. Orang tua sudah menafkahi kita puluhan tahun. Sekarang saatnya anak menafkahi orang tuanya. Jadi jangan sampai anak, orang tuanya butuh duit, dipinjemin, dihutangi. Ini anak yang durhaka. Orang tua bukan dihutangi, dikasih, diberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ketika lanjut usia, butuh nafkah. Ketika lanjut usia, butuh ada anak yang menyediakan makannya, menyediakan minumnya, menyediakan bajunya.
Anak yang memasakkan buat orang tuanya. Anak yang mencucikan bajunya, yang menyetrikakan bajunya, yang menyiapkan bajunya orang tua. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua saat lanjut usia. Apalagi yang dibutuhkan ketika lanjut usia? Berobat. Butuh orang tua diantar ke dokter, diingatkan untuk minum obat dengan cara yang baik. Orang tua butuh untuk diajak jalan-jalan pagi-pagi, digandeng, karena sudah susah untuk berjalan. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ketika lanjut usia, orang tua kesepian, butuh ada teman untuk ngobrol, untuk mendengarkan ceritanya. Anak dengan sabar mendengarkan. Jangan malah mendengarkan sambil pegang HP. Tidak beradab, tidak sopan. Orang tua lagi bicara, anak malah mainan HP. Mana etikanya, mana adabnya? Orang tua lagi cerita, dengerin dengan baik. Walaupun cerita yang disampaikan itu aja, dengerin. Dia butuh tempat untuk bercerita. Duduk di sampingnya, dengerin. Ya, dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Bahkan sampai level orang tua butuh maaf setelah BAB, butuh dicebokin karena sudah nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Orang tua kita berapa kali nyebokin kita ketika kita masih bayi? Gak terhitung berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran kita. Kenapa ketika orang tua kita sudah tua kita gak mau? Kita sambil tutup hidung, kita nyewa perawat. Kenapa gak Anda saja? Gantian. Orang tua kita dahulu sudah merawat kita, sekarang gantian kita merawat orang tua kita. Ini pintu surga. Pintu surga. Dan kebalikannya, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti terhina, pasti celaka. Dan ini sudah kita saksikan. Orang tua lanjut usia malah dititipkan di panti jompo. Merasa punya duit dititipkan panti jompo. Ya, yang nggak punya duit petiren, saling apa? Lempar tanggung jawab. Ada anak 5, wah, udah di rumahku 5 hari gantian kamu. Besoknya ini sudah lama di sini gantian. Subhanallah. Harusnya anak itu rebutan, bukan saling lempar tanggung jawab. Ya. Saya pernah sampaikan kisah 2 anak di Saudi ke pengadilan. Kenapa? Kenapa ke pengadilan? Rebutan merawat ibunya. Sampai masuk ke pengadilan, hakim sampai turun tangan. Siapa sebenarnya dari 2 anak ini yang berhak untuk merawat orang tuanya? Kenapa? Karena anak ini masing-masing berusaha supaya bisa merawat ibunya. Dan gak ada yang mau ngalah. Berebut untuk merawat orang tua, bukan saling melemparkan tanggung jawab. Ini baru anak yang berbakti. Ya. Ibu dan bapak kita bisa membesarkan 5 anak. Kenapa 5 anak gak bisa merawat 2 atau 1 orang tua? Bahkan 7 anak, bapak dan ibu 2 orang merawat 7 anak berhasil. Kenapa 7 anak tidak bisa merawat 1 atau 2 orang tua? Saling lempar tanggung jawab. Ini menunjukkan keterhinaan seseorang. Maka mari kita berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita, mumpung beliau berdua masih ada. Panjang umur itu sesuatu yang sifatnya duniawi apa ukhrawi? Panjang umur. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Ternyata berbakti kepada orang tua juga ada manfaat duniawinya. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang surga, tentang pahala, yang itu bersifat ukhrawi. Ternyata berbakti kepada orang tua, keuntungannya itu tidak melulu bersifat ukhrawi saja. Tapi ada juga keuntungan yang sifatnya duniawi. Dan ini perlu disampaikan. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang kalau diiming-imingi surga itu enggak terlalu tertarik.
Tidak terlalu termotivasi. Berbeda kalau diiming-imingi sesuatu yang kelihatan. Surga kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Diiming-imingi duit lebih mangkat. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keuntungan berbakti kepada orang tua tidak hanya bersifat ukhrawi, tapi juga ada yang bersifat duniawi. Salah satunya adalah panjang umur. Dan juga nanti kita akan bawakan rizki yang lapang. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 22, an Sahal bin Mu'adz an abihi qala. Dari Sahal bin Mu'adz, dari ayahnya Mu'adz, beliau berkata, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tuba. Ada yang menafsirkan pohon di surga. Ada yang menafsirkan surga. Berarti orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan surga. Ini keuntungan mana? Ukhrawi. Lanjut. Zadallahu fi umurihi. Dan Allah akan menambah umurnya. Allah akan menambah umurnya, alias umurnya akan dipanjangkan oleh Allah SWT. Ini keuntungan apa? Duniawi. Berarti dalam hadis ini menggabungkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan ukhrawi akan masuk surga, keuntungan duniawi dia akan dipanjangkan umurnya. Hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Ada sebagian ulama seperti Imam Al-Hakim, Imam Al-Dhahabi mengatakan hadis ini sahih. Tapi menurut sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani hadisnya dhaif. Tapi ada hadis lain yang sangat terkenal. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Ini hadis kan sangat familiar kan? Siapa yang pengen panjang umur, terus apa? Rezeki lancar, maka bersilaturahimlah. Silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua. Ya, jadi ada sebagian orang berpikir silaturahim itu atuh-atuh, mengana-ngana, kerabat yang jauh. Loh, yang paling dekat siapa? Ayah dan ibu. Itu silaturahim yang paling tinggi. Yang paling wajib itu silaturahim kepada orang tua. Sehingga kalau ada orang bersilaturahim kepada orang tuanya alias birrul walidain, alias berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan dua hal tadi. Apa tadi? Rezeki luas sama panjang umur. Ya, siapapun yang berbakti kepada orang tuanya dia akan mendapatkan balasan itu. Baik, kita sekarang bahas panjang umur dulu. Apa maksudnya panjang umur? Panjang umur itu maksudnya apa betul-betul harusnya umurnya 60 tahun terus jadi berapa? 70 tahun. Apa seperti itu maksudnya? Apa maksudnya panjang umur itu? Ya maksudnya umurnya berkah. Apa itu seperti itu maksudnya? Ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama mengatakan maksud dari panjang umur itu umurnya berkah. Walaupun mungkin gak panjang-panjang amat gitu loh. Gak panjang-panjang amat ya, mungkin 50 tahun. Mungkin berapa? 40 tahun. 40 tahun panjang gak? 40 tahun panjang enggak? Enggak. Loh, katanya panjang umur Ustadz. Ini saya tahu orang ini bakti banget sama ibunya, sama bapaknya. Tapi malah meninggal duluan sebelum siapa? Sebelum orang tuanya. Berarti gimana Ustadz? Penafsiran yang pertama mengatakan maksud dari panjang umur adalah berkah umurnya. Walaupun umurnya pendek, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang umurnya panjang. Contoh, Imam Nawawi. Berapa umurnya? 40 tahun. Jasa karya tulis yang beliau telurkan itu, mungkin kalau kita dikasih umur sampai 100 tahun pun gak akan bisa menulis seperti apa yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Cuma 40 tahun.
Tapi coba lihat kitab-kitab yang beliau telurkan, yang beliau nikmati sampai sekarang. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Majmu', Al-Minhaj, banyak banget. Ya. Yang dihasilkan oleh beliau. Kita umurnya mungkin entah berapa yang Allah berikan kepada kita, mungkin gak bisa nulis seperti Imam Nawawi. Itu tandanya umurnya pendek tapi berkah. Ya. Ada sebagian orang dikasih umur sehari, itu bisa melakukan sesuatu yang oleh orang lain dilakukan setahun. Contoh, ada nggak orang yang sampai setahun nggak pernah baca Quran? Ada? Sampai setahun, 360 hari nggak pernah baca Quran? Ada? Banyak. Tapi ada orang yang sehari bisa baca 5 juz, 6 juz. Betul? Ini umurnya berkah. Umurnya berkah. Sehari bisa mendulang pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain walaupun dikasih umur berapa? Setahun. Ini namanya berkah. Orang yang berbakti kepada orang tua akan diberkahi waktunya. Sehingga walaupun mungkin umurnya nggak panjang, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang umurnya panjang sekalipun. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bukan berkah, maksudnya memang betul-betul bukan hanya berkah, tapi betul-betul memang dipanjangkan. Harusnya usianya 40 karena dia berbakti kepada orang tuanya, dipanjangkan usianya sampai berapa? Berapa? 100. Wah, kesel lah 100. Ya. Ada sebagian orang malah naik tua, aku aja tua-tua baik, kesel. Berapa kira-kira? 60, ya 70, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Betul-betul memang dipanjangkan. Ini penafsiran ulama yang lain. Ustaz, kalau misalnya kita pakai penafsiran itu, Ustaz, berarti kan katanya umur kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Ya, kalau yang di Lauhul Mahfuz, yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, kita sudah dipatenkan umur kita berapa? 60, 70, misal 60 tahun. Tapi yang di catatannya malaikat, itu disitu dikasih 2 alternatif. Ini kalau misalnya orang ini bakti sama orang tuanya, anak ini bakti, maka umurnya 40. Kalau dia, kalau dia nggak bakti, umurnya cuma berapa? 40. Kalau bakti umurnya 60 tahun. Di catatannya malaikat seperti itu. Tapi yang di sana di Lauhul Mahfuz sudah dipatenkan, oh ini bakalan berbakti atau tidak berbakti. Jadi memang betul-betul memanjangkan umur, tapi dengan takdir dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka yang pengen umurnya panjang dan berkah, ayo berbakti kepada orang tua kita. Semakin banyak kita berbakti kepada orang tua, maka semakin besar peluang tambahnya usia kita di dalam kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar panjang umur. Belum tentu orang yang panjang umur bermanfaat. Fir'aun umurnya panjang enggak? Fir'aun panjang enggak umurnya? Panjang. Berkah enggak? Enggak. Jadi kalau doakan orang lain bukan, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, bukan. Gimana? Ya Allah mudah-mudahan umurnya berkah. Itu lebih tepat. Ya, walaupun umurnya panjang, kalau nggak berkah buat apa? Larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Beliau membawakan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan inilah nomor yang ke-23 dari urutan kitab Al-Adabul Mufrad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua, fi qawlihi azza wa jal, beliau sedang membahas firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 22 sampai 23. Jadi di dalam surat Al-Isra, terutama di ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul, ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah doa
wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah merawatku saat aku kecil. Jadi ayat ini surat Al-Isra ayat 23 memerintahkan kita anak untuk selalu mendoakan orang tua. Baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Bisa dengan doa ini, bisa dengan doa yang umum kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun ada ayat lain. Nah, ini kan surat Al-Isra ayat 23. Ada ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi SAW dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin, mendoakan ampunan untuk kaum musyrikin. Kemudian Allah melanjutkan, walau kanu uli kurba, walau kanu uli kurba, sekalipun kaum musyrikin itu adalah orang terdekatnya, kerabatnya, termasuk di dalamnya orang tua berarti. Tidak boleh kaum mukminin mendoakan musyrik walaupun mereka adalah keluarga. Kapan tidak bolehnya? Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas-jelas bahwa mereka kaum musyrikin itu bakalan masuk ke neraka. Kapan jelasnya? Ketika meninggal. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka itu jelas akan masuk neraka. Makanya Imam Bukhari ngasih judul apa? Tidak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi larangannya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup, maka seorang anak boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik supaya dapat hidayah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Saat itu masih musyrik. Dan subhanallah, Nabi berdoa tuh. Abu Hurairah pulang, ibunya syahadat. Cepat banget ya. Nabi dikabulkan. Kalau kita mungkin Masya Allah ya. Karena kesalihan Nabi SAW ya, langsung dikabulkan oleh Nabi SAW, ibunya masuk Islam. Berarti mendoakan orang musyrik yang masih hidup dapat hidayah boleh. Apalagi Ustaz yang boleh mendoakan kesembuhan. Misalnya nih, ibu musyrik, kafir atau non muslim, itu lagi sakit. Boleh nggak didoakan supaya sembuh? Boleh nggak? Boleh, jangan juga diruqyah aja boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah dikonsultasini oleh seorang sahabat, oleh sekelompok sahabat yang mendoakan anaknya suatu kepala suku yang sakit keras, didoakan dengan dibacakan Al-Fatihah. Dan orang ini musyrik. Alhamdulillah sembuh ya. Padahal dia seorang musyrik, terus dikasih kambing. Sebagai apa? Sebagai imbalan lah ya, sebagai imbalan. Nah, akhirnya para sahabat kan bingung, ini halal enggak nih kambingnya ini dimakan, boleh apa enggak gitu. Setelah itu kemudian ini dalam perjalanan mereka pulang menemui Nabi SAW, cerita tentang kejadian yang mereka alami barusan meruqyah seorang musyrik sembuh, terus kami dikasih apa? Kambing. Boleh enggak dimakan? Kata Nabi SAW, mana kambingnya?
Terus Nabi ikut mencicipi. Berarti apa? Boleh. Kalau nggak boleh, Nabi SAW akan marah dan nggak mau makan daging tersebut. Tapi begitu Nabi SAW ambil, ikut makan, itu menunjukkan boleh. Jadi mendoakan musyrik yang masih hidup, yang sakit supaya apa? Sembuh boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Sudah meninggal dalam keadaan musyrik didoakan supaya diampuni oleh Allah. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang sama Allah. Dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 113. Kenapa dilarang? Ya terserah Allah. Yang punya ampunan siapa? Allah. Kemudian begini ya, mungkin ada yang belum bisa menerima. Terserah Allah. Gimana terserah Allah? Iya terserah Allah. Saya tambahi gini. Ketika Allah mengatakan tidak boleh, saya tidak akan ampuni. Aku tidak akan ampuni seorang musyrik. Kemudian ada orang yang tetap minta kepada Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan, aku nggak akan ampuni. Saya tanya sama jenengan, orang kayak gini nih beretika atau tidak? Sudah sama Allah katakan tidak boleh, tetap ngotot minta. Etika atau enggak? Enggak beretika. Jadi kita harus menjaga adab kita sama Allah, bukan hanya adab kita kepada siapa? Sama manusia. Kepada Allah kita harus lebih menjaga adab. Allah katakan tidak boleh. Bahkan dalam sebuah ayat mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Sekalipun kalian berdoa, mengulang-ulang doa kalian, minta supaya musyrik itu diampuni 70 kali sekalipun, Allah tidak akan ampuni. 70 nek 70 siji beri. Jadi 70 ini bukan kok kemudian 71 jadi boleh. Enggak, 70 ini adalah ungkapan apa? Sebanyak apapun kira-kira gitu ya. Sebanyak apapun kalian mengulang-ulang doa itu enggak akan dikabulkan sama Allah. Sudah memang enggak boleh. Ya. Maka kesempatannya adalah ketika masih hidup. Didoakan supaya apa? Supaya diberi hidayah. Bab tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik, yang masih hidup. Kami berusaha untuk membaca bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini setelah bab enggak boleh mendoakan orang tua yang musyrik yang meninggal dunia, nampaknya untuk menepis asumsi yang barangkali muncul. Oh, enggak boleh mendoakan orang tua yang musyrik berarti enggak perlu berbakti. Nah, asumsi yang mungkin muncul ini akan terpatahkan dengan bab ini. Jadi, ketika kita tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik, sudah meninggal dunia, enggak boleh kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu bukan berarti kita enggak berbakti saat beliau masih hidup. Ya. Buktinya hadis yang beliau bawakan nomor 24. Dari sahabat yang semalam kita bahas nasihatnya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala nazalat fiyya 4 ayatin min kitabillah ta'ala. Sa'ad bercerita ada 4 ayat dalam Al-Quran. 4 dalil yang turun karena terkait dengan masalah yang saya hadapi. Asbabun nuzul terkait dengan kejadian yang dialami oleh siapa? Sa'ad. Berapa? 4 kejadian. 4 kejadian ini dibahas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. 3 dalam Al-Quran, 1 dalam hadis Nabi SAW. Dan ini sebuah keistimewaan. Bagaimana seseorang menjadi sebab turunnya apa? Ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan yang pertama, nazalat kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pertama kata Sa'ad, ummiku, ibuku bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Alias murtad.
Ibuku nggak mau makan, nggak mau minum sampai aku mau murtad. Padahal saat itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dilematis kan? Gimana? Ibunya punya permintaan dan gak gemen-gemen, betul-betul gak makan ibunya. Sampai lemes gak makan, gak minum sampai lemes. Nah, karena kejadian itulah anzalallahu, Allah menurunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Ayat berapa? 15 dari surat Luqman. Apa bunyinya? Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau taati. Berarti saat akan menaati perintah ibunya atau tidak? Tidak. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan saat ini untuk menunjukkan kekokohannya beliau mengatakan kepada ibunya, ibuku, andaikan engkau punya 100 nyawa. Bukan berapa? Satunya. Andaikan engkau punya 100 nyawa. Kemudian dicabut satu persatu 100 nyawa itu, supaya aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, aku tidak akan tinggalkan. Jadi bukan hanya 1 nyawa, Bu, 100 nyawa. Wah, ibunya kan, wah, kayak anakku serius gini. Anakku nggak main-main ini mengikuti ajaran Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal? Ibunya meninggal? Ya iyalah meninggal lah, masa manusia nggak meninggal? Ibunya akhirnya masuk Islam. Setelah itu meninggal dunia. Kemudian berapa tahun kemudian meninggal dunia. Akhirnya ibunya yang masuk Islam. Melihat apanya? Keteguhan siapa? Sa'ad. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Namun tetaplah berbakti kepada keduanya. Bayangkan, padahal orang tua ini sudah memaksa, bukan nyuruh loh, maksa. Kamu harus murtad. Kamu harus bersyirik. Pesan Allah jangan kamu ikuti, tapi tetap berbuat baik kepada beliau berdua. Seandainya orang tua musyrik saja kita disuruh berbuat baik, apalagi orang tua muslim. Alhamdulillah yang hadir di sini bapak Islam semua toh, ibunya Islam semua toh. Berarti lebih wajib berbakti. Wong sama bapak dan ibu yang kafir saja kita harus berbakti, apalagi bapak ibu yang muslim. Dan muslimnya juga sholat, kan ada muslim gak sholat toh? Muslimnya juga sholat, ngaji juga. Masa gak berbakti? Masa disuruh banyak ngeles, banyak alasan? Gak boleh. Ya, haram. Ya. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang background kejadiannya dialami oleh siapa? Sa'ad. Beliau melanjutkan ceritanya. Wathaniyatu, kejadian yang kedua. Anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Faqultu ya Rasulullah habli hadza. Ketika perang, selesai perang, saat ini ngelihat ada pedang bagus. Ya, kalau mereka yang pejuang itu tahu mana pedang bagus, mana pedang tidak. Ya seperti kita ini yang nggak tahu golok bagus, golok enggak, pokoknya ketonapik gitu. Saat ini paham betul. Beliau juga seorang yang perkasa, ahli main pedang, ahli main panah. Beliau tahu persis ini pedang bagus ini. Begitu melihat pedang bagus ini, kemudian saat datang menemui Rasul SAW, ya Rasulullah, ini buat aku ya. Ini buat aku. Dari kejadian itulah turun surat Al-Anfal. Ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Boleh enggak dimiliki? Lalu dijelaskan hukumnya seperti apa. Intinya boleh. Tapi yang bagi siapa? Siapa yang bagi?
Pemimpin Rasulullah SAW yang bagi Rasul, nggak boleh asal ngambil nggak boleh. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kalau yang dulu-dulu umat sebelum umat Islam, ketika ada peperangan, harta rampasannya itu nggak boleh dimiliki, semuanya harus dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, kemudian nunggu apa? Nunggu Allah mengirimkan petir halilintar untuk membakar harta rampasan perang. Itu dulu. Di umat Islam enggak seperti itu. Syariat Islam boleh dibagi, tapi yang bagi siapa? Rasulullah SAW. Ini kejadian keberapa? 2. Yang ketiga. وَالثَّالِثَةُ أَنِّي مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقْسِمَ مَالِي فَأُوصِي بِالنِّصْفِ. Pada suatu hari kata Sa'ad, aku sakit. Ini kalau nggak salah peristiwanya Fathu Makkah. Sakit keras. Rasulullah SAW datang membesuk Sa'ad. Nah, kesempatan ketika Rasul membesuk, Sa'ad konsultasi. Wahai Rasul, aku sudah parah banget sakitku. Aku sebelum bagi-bagi waris, boleh nggak aku wasiatkan separuh hartaku tak infakkan? Berapa? Separuh. Berarti ini se-M pira? 500 juta. Masya Allah ya. Kata Nabi SAW, nggak boleh. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai Rasul, as-thuluth. Gimana kalau sepertiga saya wasiatkan? Fasakata, Rasulullah SAW diam, berarti boleh. Maka turunlah hadis Nabi SAW, as-thuluthu was-thuluthu katsir. Ya, boleh wasiat untuk menginfakkan harta, tapi maksimal berapa? Sepertiga. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya. Ya. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan sehingga mereka harus minta-minta. Itu alasannya. Jadi kita punya semangat pengen infak, bagus, tapi jangan sampai akibatnya anak-anak kita yang terlantar. Maka dikasih batas maksimal berapa tadi? Sepertiga. 2/3 mau dibagikan, itu lebih baik kepada anak-anak. Baik. Yang keempat, ar-rabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Sebelum khamr diharamkan total, aku sempat mabok. Oh, ahli surga, iya. Tapi sebelum diharamkan khamr. Kalau sekarang sudah haram. Jadi jangan, itu kan sebelum. Iya, ini sekarang sudah. Ya, khamr sudah haram. Sebelum khamr diharamkan, beliau sempat mabok-mabokan minum bareng dengan sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ketika lagi on apa off? Ketika lagi fly, lagi mabok semabok-maboknya, ada seorang dari Ansor ngambil balung onta, ya itu balung ayam ya, balung onta digebuk ke Sa'ad kena hidungnya. Nah, Sa'ad kemudian lapor kepada Nabi SAW, pada mabok, ya. Akhirnya diturunkanlah firman Allah Azza wa Jalla tentang tahrimal khamr, haramnya minum khamr. Kenapa? Karena orang sudah mabuk biasanya sudah kehilangan apa? Akal, sehingga melakukan apapun yang tidak terbayang untuk dilakukan. Inilah 4 ayat atau 4 dalil yang menjadi background turunnya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.